Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Di sini saya akan menceritakan sejarah Desa Panjalin Kidul. Di Desa Panjalin Kidul biasanya tuh ada pasar, sawah, kan tadi udah lihat sawah. Inilah sejarah Desa Panjalin Kidul. Ada rumah adatnya yang begitu keren. Nah, nanti ceritanya kita nikmatin dulu prolognya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk menikmati dan mencermati dengan baik dan sesama. Inilah videonya. Kreator gaya kami, Muhammad Hilman Zakiri. Ya, hahaha. Sejarah Desa Panjalin Kidul, Sumber Jaya Majalengka. Pada pertengahan abad 18, Sultan Mataram mengirimkan utusan sebanyak 40 orang untuk menghadap Pangeran Bonang yang menguasai wilayah Majalengka bagian barat, yang tepatnya di Sungai Cimanuk. Utusan tersebut ditugas untuk menagih upeti kepada Pangeran Bonang. Sebelum menghadap Pangeran Bonang, sesampainya mereka di Randengan yang terletak di Kecamatan Jati Tujuh, bertemu dengan Ki Patih Ambeng yang juga akan menagih utang kepada Pangeran Bonang. Di Randengan ini terjadi suatu dialog antara rombongan utusan Sultan Mataram dengan Ki Patih Ambeng bahwa sebelum mereka menghadap Pangeran Bonang, rombongan harus mengalahkan Ki Patih Ambeng. Sehingga terjadi semacam pertempuran antara rombongan Ki Patih Ambeng, di mana Ki Patih Ambeng menyelam ke dalam Sungai Cimanuk, dan dari dalam Sungai Cimanuk keluarlah buaya-buaya besar dan bermulut lebar, siap untuk berperang dengan utusan Mataram tersebut. Akhirnya mereka tidak jadi, dan tempat itu dinamakan Cibogor yang terletak di Jati Tujuh. Untuk menyelamatkan diri, akhirnya rombongan tadi mencari suatu daerah yang aman. Di daerah itu adalah sebuah hutan rotan. Di sana mereka ada yang bermukim dan sampai mencari jodoh dan kawin di sana dengan penduduk aslinya. Dalam kehidupan sehari mereka mempunyai anak yang bernama Sarini. Sarini dikenal dengan Buyut Sarini oleh masyarakat Panjalin. Sarini ini kemudian terkenal dengan sebutan Buyut Sarini, yang merupakan salah satu seorang yang berjasa dalam membuka hutan yang sekarang menjadi Desa Panjalin. Menurut cerita bahwa daerah Pager Gunung terdapat sebuah pesantren yang terletak di sebelah selatan Lewi Munding, tepatnya Lewi Kujang. Pesantren ini dipimpin oleh seorang ulama yang terkenal dengan sebutan Buyut Depok. Di antara santrinya terdapat seorang Ki Gede Talaga yang bernama Tuan Riana, sekaligus dipungut matu oleh pimpinan pesantren tersebut. Dari pernikahan Tuan Riana dengan putri ulama tersebut mempunyai anak bernama Banjar. Setelah santri yang lainnya bernama Sanata, teman Tuan Riana, putranya yaitu berasal dari Lewi Munding, dan putra dari Demang Centeng merupakan teman dekat dari si Banjar. Setelah dewasa disuruh gurunya Tuan Riana untuk bertapa sambil menghanyutkan diri di Sungai Ciwaringin. Dan bila bertemu dengan seorang wanita, maka wanita tersebut adalah jodohnya, dan kemudian dikerjakan oleh muridnya dan dari atas perintah gurunya, sehingga pada suatu tempat di hutan rotan tepi Sungai Ciwaringin bertemu dengan Sarini atau Buyut Sarini. Maka terjadilah penebangan hutan dengan cara dibakar oleh 3 orang, yaitu Buyut Sanata dan Buyut Banjar dan Buyut Sarini. Ketiga orang inilah yang berjasa dalam pendirian Desa Panjalin. Mereka bertiga membabat hutan dengan cara membakarnya, yang tadi saya sudah kasih tahu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tokoh-tokoh tersendiri dengan Desa Panjalin yaitu yang tadi. Penduduk Desa Panjalin sekarang adalah keturunan dari ketiga tokoh tersebut di atas. Sejak tahun 1928 agar pembangunan dapat berlancar, dan Panjalin itu dibagi dua, yaitu Panjalin Kidul dan Panjalin Lor. Oke, di sini tuh banyak sekali itu yang mungkin kalau dicari di media sosial itu nggak ada. Ini tuh asli ceritanya ya. Banyak sekali sebenarnya kalau di itu.
Kanan. Tahu, 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 tahu.